Saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah? Oke. Tugas yang pertama adalah tentang human resource ya, atau sumber daya manusia. Tentunya kalian di project itu tidak sendirian ya, namanya juga tim ya, tim project, ada member-membernya, dan ada posisinya, role-nya apa saja gitu ya. Itu nanti dijelasin di sini. Jadi dokumennya namanya Human Resource Management Plan ya, seperti biasa ini covernya. Isi lalu ini mendeskripsikan peran dan tanggung jawab ya. Jadi ini dijelasin sih peran itu apa, otoritas itu apa, tanggung jawab itu apa, kompetensi itu apa. Lalu yang kalian isi ya yang ini ya. Kalau ini hanya penjelasan nanti dihapus saja yang bagian merah ini. Nah, yang dimasukkan ya itu yang ada di project kalian. Contoh project manager, PM, 1. Jumlahnya ada berapa di situ? Di project kalian 1. Kemudian ini jelaskan sesuai dengan ini. Ya, perannya apa, otoritasnya apa, tanggung jawabnya apa, kompetensinya apa. Jelaskan dalam bentuk paragraf seperti ini. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Nah, ini kan kalian lihat ada tanggung jawabnya apa, terus apa yang dia kerjakan, kemudian skill yang dia punya itu apa, itu ada di sini ya. Begitu juga dengan posisi lainnya. Ini contohnya desain engineer ada 2. Terus deskripsinya apa. Kemudian implementation manager. Terus apalagi ini? Training lead, functional manager. Nah, ini posisinya sesuaikan dengan yang punya kalian. Kalian kan mungkin ada UI UX, database administrator, mungkin ada programmer, software developer, atau marketing. Nah, itu nanti posisinya tergantung dengan yang ada di project kalian. Ya. Saya rasa ini mudah ya nyusunnya ya, cuma menjelaskan aja. Menjelaskan peran, otoritas, tanggung jawab, sama kompetensi dari masing-masing peran di dalam member projectmu. Ya. Oke. Berikutnya ya, setelah peran dan tanggung jawab adalah bagian organisasi project. Bagian ini berisi tampilan grafis dari aktivitas-aktivitas proyek dan anggota tim. Tujuan dari bagian ini adalah menggambarkan kaitan tanggung jawab setiap anggota tim. Anggota tim terhadap aktivitas proyek. Beberapa tools yang digunakan dengan RACI chart ya, atau RAM ya. Jadi untuk bagian organisasi proyek kalian pakai tools yang namanya RACI chart. Mungkin sudah pernah dijelaskan di mata kuliah lain tentang RACI chart? Belum. Sudah atau belum? Responsible, accountable, consult, sama I itu apa ya, lupa saya. I-nya tuh, nah inform. Nah, belum pernah ya? Belum Nah, pernah ini dengar. membuatnya juga, oh ya, baik. Nah, ini membuatnya mudah teman-teman ya. Jadi intinya adalah di sini, ini kan tabel ya. Ini tabel. Nah, ini adalah posisi-posisi tadi ya, project manager, misal UI UX, database administrator, kemudian yang lain-lain lah yang sesuai dengan yang kamu deskripsikan di atas ini ya. Nah, berikutnya di kiri sini ya. Di kiri sini ini sesuaikan dengan WBS ya, aktivitas WBS. Aktivitas WBS kalian tuh tinggal dikopas saja di sini ya. Terus nanti di sebelah sini ya, ini adalah isinya. Isinya apa? Isinya itu antara R, A, C, sama I. Nah, apakah itu? Ya, R itu adalah responsible, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan.
A, accountable untuk meyakinkan atau memastikan pekerjaan itu selesai. C, consulted ya, atau dikonsultasikan sebelum keputusan itu dibuat. Sama I itu sekedar inform, diberitahu ketika aksi atau keputusan itu dibuat. Nah, jadi kalian isi misalnya project manager pada kegiatan WBS item, misalnya requirement gathering. Dia itu apa? Oh, ternyata dia A, accountable ya. Dia tidak bertanggung jawab secara langsung ya. Maksudnya tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan, tapi dia itu harus memastikan bahwa orang yang memegang R ini ya, yang R ini responsible ini menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kayak dilapori gitu. Meyakinkan bahwa kerjaan requirement gathering yang dilakukan oleh design engineer sama implementation manager karena dia R ya, responsible, itu diselesaikan. Gitu. Jadi kalau A itu accountable, R itu responsible untuk mengerjakannya, C itu consulted. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika requirement gathering, training lead sama functional manager itu cukup dikonsultasikan atau cukup diajak bicara ketika mau membuat keputusan, gitu ya. Apakah mereka mengerjakan? Tidak, yang mengerjakan ini RR nih, yang responsible. C itu artinya mereka dimintai saran untuk membuat keputusan, gitu ya. Kemudian department manager ini I. I itu apa? Inform, sekedar diberitahu, sekedar diupdatein. Oh, hasilnya requirement gathering ini loh. Oh, requirement gathering-nya berjalan tanggal ini loh dengan lancar, ini ada seperti ini, peristiwa seperti ini gitu. Ya, intinya cuma dikasih tahu infonya gitu ya. Nah, intinya isikanlah ya. Ini ngisinya cuma R, A, C atau I pada setiap aktivitas WBS ini ya, per baris. Nah, mungkin ada yang nggak ada ya, karena memang AR aja ya. Atau mungkin ada yang ada semua gitu. Itu bisa beda-beda gitu ya. Nah, petunjuk untuk RACI ini juga ada di e-book ya. Saya buka sebentar. Saya share screen dulu ya. E-book. Mana tadi? Nah, ini sudah kelihatan? Teman-teman? Halo? Kelihatankah? Ya, Bu, kelihatan. Oke, nah di halaman ini ya ada contoh RACI chart ya, RACI chart untuk apa ini? Oh ini untuk aktivitas apa ini? Pay for parts and service. Oh, bengkel mobil. Ya, ini untuk kegiatan bengkel mobil gitu ya. Nah, di sini ada car owner, shop owner, mekanik, part supplier. Lah, ini kegiatan-kegiatannya. Terus ini RACI-nya siapa yang accountable, responsible, siapa yang consulted, dan lain-lain. Siapa yang inform pada setiap aktivitas ini. Nah, untuk RACI tadi, itu ada aturannya teman-teman ya. Aturannya adalah, nih, ini ya teman-teman, wajib diperhatikan. Saya blok. Nah, ini dia. A task may have multiple RC or I entries, but there can be only one A entry per row to clarify who is accountable for each task ya. Jadi satu task ini mungkin aja bisa punya R, C atau I itu lebih dari satu ya. Tapi hanya ada satu A per baris ya. Bisa kalian lihat di sini. Di setiap aktivitas ini A itu pasti ada ya. Aktivitas pay for parts atau determine parts, supply parts, install parts, dia pasti ada yang accountable tapi pasti cuma satu ya. Nah, RCI-nya yang bisa lebih dari satu. Nih ya contohnya yang mana? Nah, ini nih. Supply parts
konsultannya ada 2 yang dikonsultasikan. R-nya ini kebetulan cuma 1 ya. Di yang tadi itu kayaknya R-nya ada yang 2. Yang tadi ya, yang di Word tadi R-nya ada yang 2. Jadi aturan dalam pengisian RACI ini A-nya itu 1 baris itu pasti ada dan hanya 1, tapi RCI itu bisa lebih dari 1 ya. Tapi apakah semuanya harus ada isinya lah? Kalau nggak ada kerjaannya ya, misalnya di pay for parts and service, siapa yang bertanggung jawab membayar parts dan service? Ya tentu saja pemilik mobil ya. Mekanik ya nggak ngapa-ngapain, si part supplier juga nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Itu untuk yang bagan RACI ya. Saya balik lagi ke Word. Nah, ini ya. Saya balik lagi ke Word. Setelah buat RACI ini juga gampang ya teman-teman ya. Tinggal membubuhkan RACI gitu ya. Ke tabel. Berikutnya yang terakhir di HR Management itu adalah histogram sumber daya manusia. Ini juga gampang juga ya. Ini hanya membuat bar chart ya. Diagram batang yang menunjukkan kebutuhan tenaga kerja sepanjang siklus hidup proyek. Ya, jadi kalian bikin kayak gini ya. Ada sumbu Y-nya, ada sumbu X-nya. Sumbu Y-nya ini adalah work hours per week ya. Per apanya itu terserah ya, nanti tergantung proyekmu. Saya tidak mengharuskan per week ya, nanti bagaimana baiknya. Kalau yang dicontoh ini adalah per week. Kemudian yang bawah ini adalah week-nya ya, bulannya. Bulan pelaksanaan project ya. Nanti mungkin punya kalian bisa lebih panjang ya kalau misalnya berapa tahun gitu. Ya, tidak masalah ya kalau memang seperti itu. Nah, isinya apa, Bu? Isinya ya di setiap sumbu X, di setiap apa namanya ya, ini week-nya ini itu nanti ada masing-masing tuh ada batangnya. Batangnya apa? Batangnya itu sesuai dengan role ya, role dari project yang tadi kalian sudah jelaskan di atas, project manager kah, atau programmer kah, atau database administrator kah. Nah, itu gambarkan di sini itu sesuai dengan jam kerjanya dia gitu ya. Jadi pada minggu pertama nih misalnya ya, si design engineer yang mana ada 2 karyawan, dia bekerjanya 80 jam pada minggu pertama. Lalu bersamaan dengan itu implementation manager hanya bekerja 40 jam. Training lead hanya bekerja 15 jam nih berarti ya. Terus di week 2, week 3 training lead kan nggak kerja nih ya. Tapi yang lain tetap bekerja. Nah, mungkin ini gambarannya kayak ini project itu baru mau dibuat kali ya atau belum jadi. Ini lagi dibuat kan otomatis trainingnya nggak apa-ngapain ya. Terus ini setelah jadi, oh trainingnya sudah harus bekerja ya, ngetrain ya. Nah, itu dia mulai kerja lagi. Nah, jumlahnya nanti tergantung pada project kalian. Ya. Ini jangan lupa diganti judulnya, Software Project Upgrade Resource Histogram. Gitu ya. Nah, itu dia untuk yang HR Management. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk yang HR ini? Teman-teman, untuk yang HR? Enggak, Bu. Oke, ini cukup jelas ya. Soalnya ini nggak terlalu susah lah ya. Ini hanya menjelaskan perannya, peran tanggung jawab dan lain-lain. Terus bikin ini tabel RACI sama bikin histogram. Udah itu aja. Ya. Itu, Ya. itu histogramnya bisa diganti per bulan nggak, Bu? Bisa aja. Saya kan tadi udah bilang menyesuaikan aja nanti. Berarti kalau per bulan kan jamnya tadi jadi tambah banyak atau ya enggak? Ya. Ya kan? Jadi mungkin ratusan gitu ya atau ribuan itu tergantung jamnya. Disesuaikan aja ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sip ya. Itu untuk yang HR. Berikutnya yang risk ya. Saya share.
Ini gini aja sih, kalian kan saya kasih kerjaan 2, tapi kemungkinan yang saya bahas minggu depan mungkin HR dulu ya, karena saya nggak tahu akan berapa lama gitu ya. Tapi saya udah kasih tahu 2 tugas ini sekarang, maksudnya buat menghemat waktu supaya minggu depan kan waktu kita hanya tinggal 2 minggu ya. Dan saya nggak tahu apakah nanti jadi saya ngundang teman saya, makanya saya jelasin kerjaannya dari sekarang gitu untuk menyingkat waktu gitu ya. Nanti fokus ke ininya dulu, ke HR-nya ya, walaupun saya juga udah jelasin ya, Riz. Oke. Berikutnya yang risk management. Sudah kelihatan, Riz? Sudah ya? Oke, ini covernya seperti biasa. Risk management plan, nah ini adalah tugas terakhir ya. Tugas dokumen terakhir di mata kuliah manajemen project ini, tidak terasa ya. Sudah mau selesai. Nah, bagian pertama ini adalah top 3 risk ya. Jadi bagian ini berisi 3 risiko teratas dalam project. Saya rasa ini bisa kalian kerjakan kalau kalian udah garap yang bawah. Nah, bikin risk register dulu. Kayaknya di manajemen resiko ada ya? Ada nggak sih risk register? Ada diajarin nggak? Ada, Bu. Nah, ya ini kayak gitu, tapi agak beda dikit tabelnya ya. Ya udah kita ngikutin yang ini ya. Itu. Nah, di sini kamu identifikasikan resiko-resiko yang mungkin ada dalam proyekmu, kayak gitu ya. Di sini ya ada beberapa kategori. Nah, kategorinya di mana? Kategorinya bisa dilihat di e-book sebentar saya. E-book. Saya ke situs kuliah. Saya stop share bentar. E-book halaman 449. Nah, ini ya teman-teman, saya share lagi. Share lagi yang mana tadi? Nah, nih. Nah, ini teman-teman ya, di situs kuliah. Ini petunjuknya sudah saya taruh di sini ya. Udah enak nih, tinggal nanti kalau lupa tinggal lihat ini lagi. Jadi saya nggak tahu di manajemen risiko sama di sini apakah jenis risikonya berbeda. Tapi sepertinya seingat saya ini agak berbeda ya. Kita ikutin yang di e-book ini dulu ya, karena kita dari awal udah berpanduan pada e-book Katie Swalby-nya. Kita ikut kategori yang ada di e-book ini. Nah, ini saya sudah kasih halamannya. Kategori risk ada di e-book halaman 449. Terus contoh pembuatan risk register ada di 455. Kemudian probability atau impact matrix itu di halaman 457 dan risk response ada di 467 sampai 468. Mari kita buka ya. Oke. Pause share ya. Saya buka lagi, mohon maaf nih loncat-loncat karena memang berada di dokumen yang berbeda. 449. Oke. E-book. Nah, ini saya ke e-book. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya, e-booknya. Nah, kategori risk ada di halaman 449 ya. Resiko, kategori-kategori resiko yang berdasar e-book ini ada di halaman 449. Jadi ada 1, 2, 3, 4, sama 5. Ya. Ada 5 kategori resiko, yaitu market risk, financial risk, technology risk, people risk, sama structure atau proses risk. Nah, untuk tugas kalian ya, yang tadi di tabel tadi,
kategorinya tolong pakai kategori yang ada di sini untuk membantu kalian mengidentifikasi resiko-resiko apa aja yang mungkin ada dalam proyek kalian, ya. Jadi carilah yang market risk-nya apa. Nah, itu kan jadi membantu ya. Jadi kalau kalian langsung cari resikonya tanpa lihat kategori ini agak bingung juga gitu ya. Jadi ini gunakanlah sebagai panduan. Jadi carilah market risk-nya, resiko pasarnya itu apa ya. Jadi misalnya di sini resiko pasar itu adalah jika project IT akan membuat produk atau layanan yang baru, apakah itu akan berguna atau bermanfaat bagi organisasi atau marketable, bisa dipasarkan ke yang lain. Nah, itu ya contoh-contoh risiko pasar, hubungannya dengan pemasaran. Terus financial risk ini, apakah organisasi itu mampu untuk menjalankan proyek tersebut? Bagaimana proyeknya memenuhi NPV, ROI, payback. Nah, itu taruh di situ ya. Carilah resiko-resiko sejenis itu ya, yang financial risk dari proyek kalian. Nah, berikutnya teknologi risk, hubungannya sama teknologi bisa dibaca sendiri. People risk sama structure atau proses risk ya. Nah, nanti taruh di mana? Taruh di yang ini tadi ya. Lihat word-nya. Nah, jadi kategori yang ada di sini ya, di kolom kategori ini sudah pasti adalah kategori 1 dari 5 kategori yang tadi itu. Apakah market risk, apakah people risk, technology risk, financial risk, dan lain-lain ya. Jadi ini. Nah, yang lainnya kalian tentukan sendiri gitu ya. Nah, terus saya minta minimal ada 1 ya. Minimal ada 1, berarti otomatis sudah ada 5 dong. Dan secara keseluruhan di tabel kalau bisa minimal 8. Minimal 8 ya. Jadi mungkin 5 itu dari per kategori, plus 3 terserah dari kategori apa. Ya. Coba, ini saya rasa nggak susah ya, pasti banyak contohnya. Gitu ya. Jadi 5 itu adalah per kategori, supaya kalian bisa menentukan masing-masing resiko. Ya. Syukur-syukur 10 ya, per kategori ada 2 resiko, marketnya ada 2, risk-nya ada 2, teknologinya ada 2, dan lain-lain. Tapi saya cukup minta 8. Jadi 5 dari kategori yang ada tadi, sama 3 ini terserah senemunya kalian apa. Gitu ya. Nah, contoh pembuatan risk register, itu kalian bisa lihat di e-book lagi, halaman, share lagi ya, e-book di scroll. Nah, ini ya, contoh pembuatan risk registernya ada di halaman 456 nih, ya, sample risk register. Nah, itu ya, jadi nomornya apa. Nah, nomornya bisa kayak kode ini ya, R44 misalnya, atau R21. Dan ini urutnya berdasar rank ya. Rank itu kayak, ya yang paling kritis yang mana, paling mendesak yang mana. Kayak gitu, berdasarkan ini. Nah, ini ya, sorry. Saya tambah lagi, ini ada rank itu berdasarkan ini, teman-teman. Probability sama impact-nya. Ya, jadi, kolom probability sama impact, ini di Word-nya juga ada, itu isinya hanya medium, bentar, saya lupanya apa aja. Nih, low, medium, sama high. Udah, isinya cuma itu aja. Bukan penjelasan, resiko ini mungkin akan terjadi. Bukan ya, isinya hanya 3 ini toh, antara low, medium, sama high. Udah. Terus impact-nya isinya juga cuma low, medium, sama high. Tidak perlu dijelaskan dampaknya bla 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 gitu ya. Jadi 2 kolom ini probability sama impact itu isinya hanya low, medium, atau high. 2 kolom ini. Bu, itu kayaknya share screen-nya beda deh. Nah, kenapa? Share screen-nya beda deh kayaknya, Bu. Oh, sorry. Ini, iya, sorry. Belum saya. Berarti ini e-book-nya belum kelihatan dari tadi? Belum. Oh, waduh. Bentar. Saya ulang, nggak apa-apa. Saya ulang. Oke. Tadi yang terakhir terlihat dari kalian yang mana ya?
ini risk register ini sudah kelihatan belum? Kalau dari buku belum, Bu? Yang dari buku belum ya? Oh, Belum. baiklah. Jadi ini saya ulang lagi, teman-teman. Bentar. Yang karakter lagi. Kategori resiko tadi sudah ya? Sudah, Bu. Kelihatan? Sudah. Yang market tadi? Sudah. Oh 5. ya, sip. Berarti yang ini. Berarti sekarang yang ini ya. Nah, ini untuk risk registernya. Jadi yang ada di Word tadi ya, risk register tadi, contohnya ada di sini, di halaman 456. Ya. Nah, itu untuk risk register ini, kan kategorinya ada 5 ya tadi. Maksudnya kalian bisa pilih dari 5 tadi, ada market, ada financial, ada teknologi, ada people, ada structure atau proses risk. Nah, untuk di tabel risk register ini, saya minta kalian buat nyari 8 saja. Ya, minimal 8. Syukur-syukur bisa lebih kalau menemukan. Ya, jadi 5 ini itu dari 5 kategori itu tadi, ya, yang kategori risk yang di halaman 449 kalau nggak salah tadi ya. Sama yang 3, ini tambahan, ini terserah mau ambil dari kategori yang mana. Boleh beda-beda, boleh sama. Intinya, yang 5 kategori pertama tadi harus kalian coba cari minimal 1. Gitu ya. Itu untuk isi risk register. Nah, apa namanya? Berarti di sini nanti akan ada minimal 8 resiko ya. Nah, itu nomornya itu bukan. Untuk nomor di sini adalah kayak kode resiko, teman-teman. Bukan nomor urut ya. Bukan nomor 1 sampai 10 itu bukan, tapi kayak kode resiko ya. Misalnya R1, R2, R3, R4 itu terserah kasih namanya seperti apa. Lalu berikutnya ada kolom ranking resikonya. Nah, si ranking resiko ini, itu kamu bisa dapat ranking 1, 2, 3. Itu dari mana? Itu dari isi dari ini kolom probability sama impact. Probability adalah kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan impact itu adalah dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut jika memang kejadian, ya, risikonya memang kejadian. Nah, probability sama impact ini isinya apa? Isinya bukan deskripsi ya teman-teman ya, isinya tuh cukup ini. Nah, ini contohnya ya, yang di book medium high. Nah, isinya tuh cuma low, medium, sama high. Nah, ini nanti hubungannya sama apa? Kalau itu kamu sudah benar ngisi si risk registernya, kamu akan ngisi probability or impact matrix ini dengan lebih mudah. Karena itu hanya kayak memetakan saja. Jadi, isi dari ini, probability sama impact itu hanya antara low, medium, sama high. Low, medium, high. Ya. Nah, yang rankingnya 1, yang bagaimana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Yang rankingnya 1, kira-kira yang probability sama impact-nya bagaimana? High, betul ya. Yang tinggi gitu ya. Jadi dia masuk ranking 1. Terus yang bawah ya, nanti tinggal diurutin aja. Berarti yang paling bawah itu mungkin yang low gitu ya. Seperti itu. Itu nanti akan dapat rankingnya. Terus berikutnya risk ini isinya apa? Isinya adalah nama resikonya, terserah nama resikonya apa ya. Singkat aja mungkin kalau nama ya, misalnya ini new customer, oh ternyata customer baru pun membawa resiko teman-teman ya. Ini kalau berdasarkan project-nya ini ya. Terus deskripsinya apa? Kok bisa new customer itu jadi resiko baru. Jadi misalnya ini, kita belum pernah melakukan project untuk organisasi ini sebelumnya dan belum terlalu tahu lebih banyak tentang mereka, ya. Terus kekuatan perusahaan kita itu adalah dalam membangun relasi yang baik dengan customer, yang seringkali ngelit untuk which often leads to further project with that. Yang akhirnya ngelit project lain dengan customer tersebut, gitu ya. Nah, tapi walaupun punya good customer relationship, tapi we might have trouble working with this customer because they are new to us ya. Karena kita bekerja dengan orang baru, jadi ya kita belum tahu karakternya orang tersebut. Bisa aja itu
karena kita belum tahu karakter orang tersebut bagaimana, temperamennya seperti apa, jadinya mungkin bisa jadi resiko buat kita. Nah, itu bisa ya. Itu masuk kategori apa? People risk. Nah, kategorinya ambil dari 5 tadi ya, teman-teman ya. People risk, terus ini kasih root cause-nya, penyebabnya. Ini, bentar. Saya stop share, saya balik lagi ya ke Word-nya. Itu mungkin dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang di sini kan dalam bahasa Indonesia. Share screen. Ini. Share. Nah, ini ya. Ini kolomnya itu sama kayak yang di e-book. Cuma bedanya di sini adalah bahasa Indonesia. Jadi nomor risiko, rankingnya, nama risiko, deskripsi, kategori, lalu penyebabnya, tadi root cause ya, triggernya, pemicunya, respon potensialnya apa, pemilik resiko. Nah ini ya, probability sama impact, sama status ya. Saya balik lagi ke apa namanya ini ya. Sorry. Balik lagi ke e-book-nya. Mana tadi e-book-nya? Oke, ini ya, teman-teman. Saya balik lagi ke e-book-nya. Ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi penyebabnya apa gitu ya. Penyebabnya ternyata kenapa bisa kita dapat customer baru, karena kita memenangkan kontrak untuk sebuah project tanpa terlalu tahu bagaimana customer-nya. Itu penyebabnya. Triggersnya, pemicu munculnya apa? Project manager dan senior manager menyadari bahwa kita tidak terlalu tahu tentang customer ini dan bisa aja misunderstand ya, salah paham tentang kebutuhan dan ekspektasinya. Misalnya itu ya penyebab munculnya. Terus responnya apa? Pastikan bahwa project manager itu sensitif bahwa dia itu adalah customer baru dan berusaha mengambil waktu ya spare waktu untuk memahami mereka dan lain-lain gitu ya. Terus pemilik resikonya siapa? Project manager. Probability-nya apa? Medium, impact-nya high. Statusnya apa? Status pengerjaannya untuk resiko ini misalnya project manager akan mengatur rapat dalam 1 minggu untuk ini rapat dengan customer baru ini kayak gitu ya. Kalau status mungkin bisa agak-agak ngawur dikit ya, karena kan proyeknya tidak benar-benar berjalan. Gitu ya. Jadi misalnya statusnya done, resolve, atau mungkin baru akan diselenggarakan rapat pada tanggal ini, gitu ya. Kira-kira itu untuk risk register ya. Saya stop share lagi, saya balik lagi ke dokumennya. Oke, share screen lagi. Nah, kalau udah ngisi ini ya, kalau sudah ngisi risk register ya, dengan minimal 8 tadi, kalian akan mudah ngisi ini ya. Ini gampang banget ya, cuma yang risk qualification and prioritization ya. Jadi kalian bikin matrix ya, probability impact matrix project apa gitu ya. Kemudian kotaknya jelas ada 9 ya. Kotaknya jelas ada 9. Yang di sumbu X adalah impact, yang di sumbu Y adalah probability. Low, medium, high, low, medium, high. Tinggal dimasukkan aja berdasar dengan risiko yang ada, yang sudah kalian identifikasikan di risk register. Tinggal memasukkan aja. Berikutnya, ini adalah risk mitigation and avoidance ya, mitigasi risiko dan penghindarannya. Jadi risiko yang udah ada, setelah risiko dikualifikasikan, tim harus menentukan bagaimana untuk mengatasi risiko tersebut, terutama yang memiliki probabilitas dan dampak terbesar pada proyek. Bagian ini menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang harus dibuat dan pilihan-pilihan yang tersedia untuk project manager dalam mengelola risiko. Nah, kalau di sini mungkin baru penjelasan lengkap tentang risikonya ya, dampaknya dan lain-lain, dan mungkin responnya juga udah
muncul di sini sedikit. Nah, ini nanti akan dijabarkan di sini. Jadi ini resikonya ya tinggal ambil di sini tadi ya, 8 resiko tadi, minimal 8 resiko tadi. Resikonya apa, strateginya apa, jenis strateginya apa. Nah, pengisiannya ada di contoh sebentar di e-book ya. Saya balik lagi, semua contohnya ada di e-book. Share screen lagi, saya balik lagi ke e-book. Nah, ini juga ada tadi probability impact matrix. Berikutnya ini bentar. Di mana? Bentar, saya lupa halamannya berapa. Saya lihat di situs kuliah dulu. Risk response 467 sampai 468. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi, risk response itu untuk strateginya itu ada ini ya, bisa diperhatikan di sini. Jadi pilihannya antara ini. Jadi resiko itu bisa negatif, bisa positif ya. Ini untuk yang resiko negatif. Kok bisa positif, Bu? Nah, contohnya gini aja. Kok bisa positif? Contohnya misalnya, ya itu tadi ya, new customer misalnya. Suatu project bekerja sama dengan customer baru. Tapi customer-nya, misalnya ya ini berandai-andai ya, dilalah customer-nya adalah artis ya. Misalnya siapa deh ya? Misalnya Baim Wong ya. Artisnya Baim Wong gitu. Ternyata kalian menghandle project dari Baim Wong. Dia orang baru ya. Dia punya resiko, kita punya resiko new customer tadi misalnya ya. Tapi kita juga bisa punya resiko positif karena customer-nya adalah Baim Wong ya. Kok bisa, Bu? Nah, kita bisa lihat di sini. Yang atas tadi adalah the 4 basic response strategies for negative risk ya. Kalau yang bawah adalah untuk the 4 basic response strategies for positive risk ya. Ini ada risk exploitation. Nah, mungkin yang saya contohkan tentang Pak Im Wong tadi misalnya apa namanya? Customer kita, klien kita ternyata adalah artis. Nah, itu kita bisa ini ya. Kita mengeksploitasi resiko tersebut. Kita mengeksploitasi resiko tersebut. Jadi malah ini kita bisa nge-hold press release ya atau hold some other public event. Jadi misalnya ya kita jalanin project buat si Baim Wong itu, tapi sambil kita ngejalanin project buat Baim Wong, kita bisa kayak sounding, kita bisa kayak biasanya kan ya segala hal yang berhubungan dengan artis itu kan banyak diikuti oleh media ya. Banyak diikuti oleh wartawan, mungkin terus mungkin lambe turah gitu ya. Nah, ada hubungannya. Itu ya. Jadi dan lain-lain lah ya. Intinya banyak pers yang mengelilingi. Nah, itu kita sebagai apa namanya? tim projectnya itu bisa mengeksploitasi risiko tersebut kayak gitu ya. Jadi kayak saya menjalankan project untuk Mbak Im Wong loh gitu. Jadi bisa memanfaatkan ketenaran artis ini untuk semakin mengibarkan bendera dari tim project kita. Jadi semakin kayak bikin project tim kita tuh makin tenar kayak gitu ya. Kayak nebeng ketenaran. Nah, itu kan sebenarnya resiko, tapi resiko yang bisa dieksploitasi atau positif. Nah, itu contoh ya. Kok resiko tuh bisa positif tuh gimana toh, Bu? Nah, kayak gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, itu banyak ya. Balik lagi ya. Balik lagi. Nah, ini. Ini untuk yang negatif risk ya. Jadi kalau resiko itu negatif ya, itu nanti strategisnya ada avoidance, ya penghindaran, acceptance, bahkan bisa diterima ya resiko itu. Nanti bisa dibaca sendiri ini, tinggal diartikan saja. Terus risk transference bisa ditransfer ke orang lain. Contohnya kalau transference itu paling gampang adalah asuransi. Ya, jadi kan kalau kita pakai asuransi, ya berarti kan kita mentransfer resiko yang harusnya kita handle ya kalau terjadi sesuatu ke pihak ketiga, yaitu ke
asuransi. Misalnya kita sakit, tapi kita sudah ada asuransi kesehatan, yang harus bayar rumah sakit ketika sakit kan seharusnya kita, kalau misalnya tidak pakai asuransi, tapi karena kita pakai asuransi, ya kita mentransfer resiko itu ke rumah sakit, pihak asuransi, kayak gitu ya. Seperti itu. Terus ada juga risk mitigation, yaitu pengurangan kalau mitigasi itu, pengurangan dampak dari risiko. Nah, itu untuk yang strategi yang negatif risk. Kalau yang positif tadi ya ada 4 juga, ada exploitation seperti yang saya jelasin tadi, bisa sharing, bisa enhancement, bisa acceptance juga ya. Mungkin agak beda nih acceptance yang negatif sama positifnya ya. Nanti dibaca sendiri. Mungkin lebih kalau acceptance yang positif ya dampaknya positif juga gitu ya. Nah, itu nanti ya menjadi strategi yang ini saya share screen lagi. Oh sorry, saya pulang balik terus ya. Nah, ini ya. Jadi jenis strategi yang masuk di sini gitu ya. Jadi jenis strategi yang di sini itu adalah antara 8 tadi ya. Antara entah 4 negatif atau 4 positif. Tergantung resiko kalian apa gitu ya. Nah, ini adalah strateginya ya, jelasin strateginya apa gitu untuk menangani risiko sesuai dengan yang kalian buat di atas ini. Gitu ya. Nah, kalau ini semua udah kelar ya, kalian bisa ngisi yang ini dengan mudah ya. Top 3 risk otomatis ya yang ranking 1, 2, 3. Nah, itu langsung ditulis di sini gitu ya. Apa aja penjelasannya, sudah gitu aja. Jadi ini malah ngerjain yang terakhir saya rasa ya. Ngerjain risk register dulu, lalu ini, terus yang ini. Gitu ya. Itu untuk yang risiko. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk yang risk management? Adakah? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Yang di grafik yang tadi, Bu, di grafik yang risk management tadi, itu kan Ini. ada risk, itu risk nama itu. Nah, itu kita masukin ke situ tuh kayak sesuai nomornya yang di atas itu. Betul. Nah, itu nomornya itu pakai kode gitu apa gimana, Bu? Nah, ini. Tadi kan ada R11. Nah, ini kan contoh ya. Misalnya ini nggak urut, yang ngurutin tuh rankingnya. Rankingnya. Nah, Oh, ini jadi nomor kan misalnya R11, R3, R4. Nah, ya udah masukin aja di sini. R3, R1, atau R berapa, R100 mungkin. Nah, kayak gitu ya. oh, berarti yang ditaruh itu ngurut berdasarkan rankingnya, Bu, bukan nomornya. Ya, lebih enak. Sebenarnya bisa aja berdasar. Sebenarnya nggak masalah ya, tapi lebih enak kayaknya kalau berdasar rankingnya ya. Jadi supaya nanti kalian lebih enak ngisi yang di atas ini. Nah, gitu. Kalau urut kan juga enak ya, misalnya high. Jadi nanti kelihatan juga bedanya respon untuk yang risiko yang paling tinggi sama yang paling rendah itu bagaimana gitu ya. Jadi lebih terstruktur gitu, Queen. Sebenarnya saya nggak masalah, tapi kayaknya lebih enak kalau urut berdasar rankingnya. Gitu. Itu aja. Ini nomornya, kodenya terserah, mau R1 sampai R8 juga boleh. Selain itu juga boleh. Tapi ya ini cuma masalah nama aja sih. Gitu. Gimana, Queen? Oke, Bu. Oke. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Ada lagi? Ini saya stop share ya. Stop share sama stop recording. Ada lagi yang mau tanya? Saya stop recording soalnya mau stop recording. Sudah ya? Oke, saya